Halo teman-teman kelas 6, berjumpa lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam perlawanan. Teman-teman, tahukah kalian apa penyebab bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah? Kemudian, perlawanan apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Penyebab bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah dikarenakan yang pertama, Indonesia dijajah dalam waktu yang lama dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemudian, terjadi perampasan hasil pertanian sehingga rakyat Indonesia mengalami kelaparan, kurang gizi, dan wabah penyakit. Kemudian, kekejaman penjajah yang menyebabkan ribuan rakyat Indonesia meninggal. Dikarenakan hal tersebut, maka muncullah berbagai perlawanan di Indonesia. Perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya yaitu yang pertama ada perlawanan bersifat kedaerahan. Masyarakat Indonesia mengalami ketertindasan akibat tindakan penjajah, sehingga memunculkan perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan di berbagai daerah tersebut disebut perlawanan yang bersifat kedaerahan. Yang kedua adalah pergerakan nasional. Setelah melakukan perlawanan bersifat kedaerahan dan kurang membuahkan hasil yang maksimal, maka muncullah pergerakan nasional atau upaya melawan penjajah secara nasional. Nah, teman-teman, apa saja perlawanan bersifat kedaerahan yang dilakukan bangsa Indonesia? Berikut merupakan beberapa perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia dan bersifat kedaerahan. Yang pertama, ada Perang Saparua di Ambon. Nah, Perang Saparua di Ambon dipimpin oleh Kapiten Patimura atau nama lainnya adalah Thomas Matulesi, dibantu oleh Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwael, Lukas Lutamahina, serta Anthony Rebeta. Perang Saparua terjadi karena rakyat Indonesia yang sengsara akibat kebijakan Belanda melalui kerja paksa, kemudian mengubah pemuda menjadi tentara, dan kesewenang-wenangan sikap Belanda. Terjadilah perang besar dan saat itu Patimura berhasil menguasai benteng Dürstede. Tetapi pada tanggal 15 November 1817, benteng tersebut jatuh kembali ke tangan Belanda. Patimura kemudian melarikan diri dan berhasil ditangkap setelah persembunyiannya selama 6 bulan. Kemudian Patimura dijatuhi hukuman gantung. Yang kedua adalah Perang Diponegoro, terjadi di tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dipicu oleh yang pertama, kebijakan Belanda yang mengambil alih tanah-tanah Kesultanan Yogyakarta tanpa persetujuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Tanah-tanah tersebut digunakan untuk membangun jalan raya yang menghubungkan dari Semarang sampai ke Surakarta. Salah satu tanah yang diambil oleh Belanda adalah wilayah Tegalrejo, di mana wilayah Tegalrejo tersebut merupakan tempat tinggal dari Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah pemasangan patok-patok oleh Belanda di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dan ketiga adalah campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Diponegoro kemudian melakukan pertemuan dengan para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat untuk merencanakan perlawanan terhadap Belanda. Beliau
juga mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat Yogyakarta. Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo, Sentot Alibasyah, Kiai Maja, dan Kiai Zakaria. Perlawanan Diponegoro menggunakan strategi gerilya, yaitu serangan mendadak dan mengejutkan musuh, kemudian menghilang di hutan atau pegunungan. Belanda mengalami kesulitan dalam menumpas perlawanan Diponegoro. Mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengirimkan pasukan dan persenjataan dari Eropa. Menghadapi hal tersebut, Belanda kemudian mencoba melakukan negosiasi dengan Diponegoro melalui utusannya yaitu Jenderal de Kock untuk bertemu dengan Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Namun, pertemuan tersebut adalah jebakan untuk menangkap Diponegoro. Diponegoro kemudian dibuang ke Manado lalu ke Makassar dan meninggal pada tahun 1855. Ketiga adalah Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang yang terjadi antara Kesultanan Aceh dan Belanda yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1912. Penyebabnya adalah persaingan antara wilayah Aceh yang kaya rempah-rempah dan kesepakatan dalam Traktat Sumatera antara Belanda dan Inggris, di mana dalam traktat tersebut Inggris memberikan Belanda kebebasan untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Aceh, serta tuntutan Belanda agar Aceh mengakui kedaulatan mereka, namun Aceh menolak. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan ini adalah Teuku Cikditiro, Teku Umar, Cut Nyadin, dan Cut Nyak Mutia. Perang Aceh berakhir pada 1912 setelah berlangsung selama beberapa dekade. Setelah perlawanan yang bersifat kedaerahan, kemudian muncul pergerakan nasional. Berikut beberapa pergerakan nasional yang ada di Indonesia. 1. Indis Party. Indis Party didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dr. Douwes Dekker, Dr. Cipta Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Indis Party bertujuan untuk membangkitkan semangat patriotisme kaum Indonesia dan melawan pemerintah kolonial Belanda. 2. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Beberapa tokohnya yaitu R.P. Sosrokartono, Raden Hussein Jayadiningrat, dan Muhammad Hatta. Perhimpunan Indonesia bertujuan untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial dan mengkritik praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani. Ketiga adalah pergerakan wanita. Pergerakan wanita Indonesia dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan salah seorang wanita yang mempengaruhi wanita-wanita di Indonesia untuk memperjuangkan emansipasi. Perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan emansipasi wanita diantaranya dilakukan melalui yang pertama, memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Kedua, mendirikan sekolah khusus perempuan di Jepara yang dikenal sebagai Sekolah Kartini. Ketiga, menuliskan surat-surat yang dipublikasikan di majalah Belanda dan buku-buku yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Keempat, menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh penting
di berbagai daerah di Indonesia untuk menyebarkan ide-ide tentang pendidikan dan emansipasi wanita. Tokoh-tokoh lainnya seperti Dewi Sartika, R.A. Sabarudin, dan R.A. Sutina. Pada tahun 1928 terjadi Kongres Wanita Indonesia dan memunculkan Perserikatan Istri Indonesia atau PII. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, teman-teman menjadi lebih menghargai jasa para pahlawan dan dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih.